Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memulai pelajaran di pagi hari ini, sebelumnya saya akan mengabsen kalian, yaitu yang pertama, Maika Zelin ada? Hadir, Bu. Oke, Adelina, Hadir, Bu. Mega Cantika, Hadir, Bu. Dwi Rizky, Hadir, Bu. Aywan Ganes, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir, Bu. Bimantara. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini masuk semua ya anak-anak? Iya, Bu. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang bagaimana fasilitas lingkungan kantor. Sebentar, saya share screen dulu materinya. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu sebagai berikut. Share screen saya sudah kelihatan apa belum? Sampun, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran di pagi hari ini, kita ada yang untuk pertama yang definisi dan contoh fasilitas kantor, dan yang kedua kita dan anak-anak sekalian bisa mengetahui bagaimana penggolongan fasilitas kantor, dan yang ketiga kalian bisa mengetahui apa sih definisi dari lingkungan kantor. Yang keempat yaitu apa saja pembagian jenis lingkungan kantor. Dan yang kelima, bagaimana penataan lingkungan kantor. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, kalian bisa mengetahui apa sih pengertian dari ergonomi. Ada yang tahu di sini fasilitas kantor apa? Segala hal yang menunjang kegiatan perkantoran. Oke, tepat sekali. Tadi siapa? Maika Zelin, Bu. Oke, baik. Yang tadi disebutkan Mbak Zelin adalah yang benar, yaitu proses bagaimana menata fasilitas secara keseluruhan sehingga dapat menghasilkan atau dapat dihindari adanya pemborosan atau ditingkatkannya efisien penggunaan barang. Di sini dapat diperkecil yaitu definisinya yaitu segala sesuatu yang dapat memudahkan karyawan atau melancarkan suatu kegiatan usaha yang berupa biasanya benda-benda
atau uang. Lalu di sini ada jenis fasilitas kantor. Fasilitas kantor di sini ada dua, bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada yang tahu siapa? Maaf, apa? Atau belum tahu, anak-anak? Belum tahu. Oke, yang pertama ada dua, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang. Fasilitas fisik di sini merupakan segala sesuatu, yaitu yang berupa benda atau yang dapat dibedakan menjadi sebuah peranan yang melancarkan kegiatan usaha. Nah, fasilitas fisik dapat memberikan kemudahan dan melancarkan bagi suatu kegiatan usaha yang berlangsung. Seperti misalnya, fasilitas kantor tersebut. Nah, seperti ruangan kantor, komputer yang berfungsi sebagai penunjang bagaimana sifat kayak kantor itu karyawannya jadi nyaman dan lebih berkesan dalam melakukan kegiatan pekerjaan. Yang kedua ada fasilitas uang. Fasilitas uang di sini dapat dibicarakan dalam bab manajemen keuangan yang nantinya kita akan bahas, yaitu pada manajemen sumber dana yang fungsinya sama seperti fasilitas fisik, yaitu memberikan kemudahan antara karyawan dengan pemilik kantor. Misal sebuah kegiatan di kantor, karyawannya membutuhkan sebuah fasilitas uang untuk menunjang seperti peralatan kantor dan sebagainya. Berbeda lagi kalau yang fasilitas fisik. Fasilitas fisik di sini bisa berkaitan dengan material. Material itu suatu benda. Benda yang tadi yaitu kayak kantor itu tadi kan membutuhkan meja, komputer, itu. Lalu untuk tujuan, ada yang tahu tujuan dari pengelolaan fasilitas? Atau di sini saya akan mengilustrasikan, misal sih Mas Bima atau siapa itu, Mbak April itu diberikan fasilitas oleh orang tua. Misal seperti meja belajar, terus seperti alat-alat tulis, komputer. Nah, itu kalian wajib untuk mengelola fasilitas dari orang tua kalian. Nah, apa tujuannya dari pengelolaan fasilitas yang diberikan orang tua? Ada yang tahu? Iya, siapa? Saya, Bu. Untuk mengupayakan pemakaian sarana. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana. Oke. Membantu personil dalam memberikan layanan. Dan mempermudah efektivitas dan efisien kerja. Oke. Yang tadi disebutkan Mas Bima tepat sekali. Yang pertama, mengupayakan pengadaan sarana prasarana melalui sistem perencanaan secara hati-hati. Jadi di sini pengupayaan pengadaan sarana prasarana harus direncanakan secara hati-hati. Apabila tidak direncanakan secara hati-hati, nanti kebutuhan fasilitas akan secara tidak langsung menjadi over. Terus yang kedua, mengupayakan pemakaian secara tepat guna. Nah, di sini prasarana dan prasarana itu harus digunakan atau dipakai secara tepat guna sesuai kebutuhan masing-masing divisi atau masing-masing kebutuhan para karyawan kantor. Nah, yang ketiga, mengupayakan bagaimana agar prasarana siap pakai. Di sini pengupayaan agar prasarana siap pakai tersebut bisa dijadikan begini, misal ada karyawan yang mengupayakan bagaimana fasilitas seperti komputer itu siap pakai apabila ada pelayanan publik. Pelayanan publik di sini tersendiri yaitu biasanya ada masyarakat yang datang ke kantor untuk meminta administrasi. Jadi seperti komputer tadi harus siap pakai apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.
Dan yang keempat adalah membantu agar bagaimana masyarakat melayani masyarakat itu secara tepat seperti tadi yang disebutkan, tepat guna, terus pelayanannya itu siap pakai. Nah, itu prasarana yang tepat. Yang selanjutnya yang kelima ada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di sini bisa diartikan dalam proses bagaimana efisiensi kerja dari efisiensi kerja dari karyawan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada contoh dari fasilitas kantor. Yang pertama ada kantor. Nah, di sini fasilitas lokasi kantor di sini ada beberapa unsur. Ada yang tahu unsur-unsurnya apa? Faktor lingkungan tetangga, Bu. Faktor lingkungan tetangga. Tepat sekali. Siapa itu tadi? Mega. Mega. Yang lainnya ada yang tahu? Halo, kok diam aja? Ini di mana ini anak-anak? Faktor harga, Bu. Faktor harga. Tepat sekali. Jadi, lokasi kantor itu harus ada unsur yang pertama yang disebutkan Mbak Mega tadi, ada faktor harga. Yang kedua ada faktor labor market. Labor market di sini dekat dengan kegiatan masyarakat seperti pasar, pelabuhan, atau fasilitas-fasilitas publik. Terus yang ketiga ada fasilitas faktor dari jalan keluar, masuknya pegawai. Nah, itu harus dipermudah. Mengapa harus dipermudah? Karena karyawan harus diberikan kesejahteraan. Kesejahteraan meliputi seperti kayak tadi, seperti jalan keluar masuk, terus ada lagi faktor keamanan. Faktor keamanan di sini karyawan juga harus memiliki seperti sarana prasarana, yaitu keamanan dari dia bekerja di situ, keamanan dari dia membawa motor atau mobil, dari sisi itu harus aman. Faktor aman adalah faktor yang sangat penting dalam kegiatan perkantoran. Dan yang kedua contohnya yaitu gedung kantor. Nah, di sini gedung kantor ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi owner atau bos, yaitu yang pertama, gedung harus memberikan fasilitas yang memadai untuk para karyawannya. Dan yang kedua, menjamin bagaimana kesehatan bagi si karyawan, kesehatan dari lingkungan kantor, kesehatan bagi dirinya sendiri seperti penjaminan BPJS ketenagakerjaan. Itu merupakan fasilitas yang diberikan kantor untuk karyawannya. Yang ketiga, gedung berkesan yang sangat baik. Dan yang keempat, ada fleksibilitas. Fleksibilitas di sini bisa diartikan kantor ini bisa diambil dari berbagai arah, terus seperti tadi yang lokasi kantor itu dekat dengan rumah, dekat dengan kegiatan masyarakat, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ada yang tahu penggolongan peralatan kantor itu seperti apa? Halo. Jadi di sini penggolongan peralatan kantor itu ada dua kelompok. Yang pertama ada kelompok furniture kantor. Furniture kantor ini seperti kayak meja, kursi, terus lemari,
Terus ada lagi seperti apa? Apalagi? Laptop, Bu. Laptop, ya benar. Terus di sini kan gunanya untuk bagaimana kegiatan itu terpenuhi secara administrasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika ada masyarakat datang ke kantor untuk membuat sebuah dokumen atau meminta sebuah dokumen, nah itu sebuah kantor harus memiliki kayak komputer, terus meja kursi sebagai penunjang kegiatan karyawannya, terus tadi ada bilang yang laptop itu kan tergolong benda yang fleksibel. Kenapa bisa dikatakan fleksibel? Karena laptop di sini bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke sini atau ke kantor atau di rumah begitu. Nah, yang selanjutnya ada bekal kantor. Seperti bekal kantor ini adalah sebuah supplies. Supplies ini yang seperti tadi ada pena, terus mesin ketik. Mesin ketik ini mesin ketik yang dulu, yang zaman dahulu itu termasuk ke dalam supplies kantor. Terus ada staples, ada kalkulator, ada terus pulpen, terus ada lagi apa? Gunting, begitu. Nah, di sini yang selanjutnya kita membahas bagaimana tujuan pemeliharaan fasilitas kantor. Nah, ada yang tahu tujuannya apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, yang pertama ada agar fasilitas bertahan lama. Nah, bertahan lama di sini bisa digunakan secara lama sekali, terus tidak mengeluarkan banyak biaya untuk selama 1 tahun terus beli terus gitu. Terus yang kedua ada menjaga keselamatan barang. Yang ketiga, bagaimana melatih agar tanggung jawab kepada si pengguna. Melatih di sini karyawan dipaksa atau dituntut untuk bertanggung jawab agar setiap kegiatan itu bisa digunakan agar si pengguna merawat bagaimana fasilitas kantor tersebut. Nah, yang keempat, ada agar barang dapat digunakan seefisien mungkin. Seefisien mungkin ini digunakan secara seperti tadi, tepat guna, efisien, terus dapat digunakan dalam segala waktu. Begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin? Sementara tidak, Bu. belum, Bu. Belum, oke. Nah, selanjutnya ada pembagian jenis lingkungan kantor, anak-anak. Nah, pembagian lingkungan fisik kantor di sini meliputi beberapa elemen. Lingkungan fisik tadi ada yang di bagian PowerPoint saya yang awal itu sudah dijelaskan. Lingkungan kerja fisik adalah keseluruhan atau setiap aspek dari gejala fisik yang ada pada lingkungan kantor, sosial atau kultural. Nah, di sini ada 5 aspek penting, yaitu pewarnaan. Nah, pewarnaan di sini ada yang tahu bagaimana maksudnya? Pewarnaan, terus ada lagi, itu kan berkaitan dengan ruangan. Bagaimana warna yang baik ketika digunakan dalam sebuah kantor agar nyaman. Terus misal seperti contoh ilustrasinya, ketika kalian di dalam sebuah kantor itu menggunakan warna cat tembok yang gelap. Nah, maka kan kalian akan secara tidak langsung tidak nyaman dengan warna itu karena mengganggu kesehatan mata, terus kita bekerja itu menjadi sangatlah tidak nyaman. Seperti itu.
Nah, warna yang baik pada ruangan di sini adalah warna putih. Warna putih ini memberikan kesan yang sangat luas bagi sebuah ruangan yang sempit. Selanjutnya untuk penerangan. Penerangan yaitu dalam ruangan kerja atau ruangan kita itu memegang peran yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Di sini sebuah lingkungan kantor itu bisa dikatakan penting dalam penerangan yaitu gini. Meningkatkan semangat bagi karyawannya untuk terus bekerja. Jadi kayak penerangan itu sangat berpengaruh, sangat besar di sini karena ketika lampu atau penerangan yang digunakan itu sangatlah terang, maka si karyawan tersebut tidak nyaman. Tidak nyamannya dalam arti, loh ini kok begini, loh ini kok terlalu sangatlah terang, maka dari itu jadi kayak terkesan bagaimana ya, tidak nyaman gitu loh. Selanjutnya ada udara dan suara bising. Nah, di dalam ruangan kerja karyawan di sini harus memperhatikan bagaimana udara dan suara bising. Dalam udara bising ataupun udara dan suara bising maksudnya, itu dibutuhkan udara yang cukup. Yang cukup dalam artian kita bisa bernafas, karyawan bisa bernafas dengan tenang, dengan leluasa, dengan sangatlah bagaimana ya, dengan sangat yang tidak merasa tidak cukup gitu loh. Terus di mana di situ ada pertukaran udara yang sangat cukup seperti ada ventilasi, ada apalagi seperti AC. AC itu kan biasanya digunakan untuk kenyamanan di sebuah kantor. Nah, kalau suara bising, bagaimana kita sebagai, meskipun kalian ini sebagai anak sekolah kan, kalau ada suara bising itu kan akan menyebabkan dalam kegiatan belajar dan mengajar kan tidak nyaman. Nah, makanya dalam sebuah kantor itu karyawan harus terhindar dari bagaimana suara bising tersebut dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah ruang gerak. Dalam ruang gerak di sini suatu perusahaan atau kantor hendaknya seorang karyawan yang bekerja dapat memiliki tempat yang cukup. Yang cukup ini untuk melaksanakan pekerjaan, terus atau tugas. Nah, seseorang itu tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaan itu ketika ruang gerak mereka sangatlah sedikit atau tidak bebas dalam melaksanakan ruang gerak. Nah, jadi karyawan akan melakukan semua itu jadi tidak semangat. Gitu. Lalu keamanan kantor ini bisa menerapkan security, terus memakai CCTV, terus ada brankas. Nah, brankas ini untuk menyimpan semua berkas-berkas penting dalam sebuah kantor. Terus faktor kebersihan, pasti kalian sudah mengerti akan pentingnya kebersihan dalam sebuah lingkungan. Gitu. Nah, selanjutnya untuk penataan fasilitas kantor anak-anak. Di sini ada yang namanya ergonomi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan kaitannya pekerjaan. Jadi ergonomi di sini ada yang tahu lagi pengertiannya apa? Halo? Tidak tahu, Bu. Oke, saya jelaskan. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Siap, Bu. Jadi begini, ergonomi di sini adalah sebuah pelajaran atau ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang kaitannya dengan pekerjaan mereka. Dan sasaran penelitian ekonomi itu adalah manusia. Manusia pada saat bekerja. Bagaimana ia bekerja, bagaimana ia dalam lingkungan. Dan secara singkatnya di sini ergonomi dapat dikatakan penyelesaian sebuah tugas
pekerjaan dengan bagaimana kondisi tubuh manusia, ialah untuk menurunkan stres yang akan dihadapi dalam sebuah pekerjaan atau sebuah tugas-tugas yang diberikan bos atau pemilik kantor untuk dirinya kerjakan. Sampai di sini paham ergonomi itu apa? Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya. Paham, Bu. Oke, siap. Selanjutnya ada bahaya ergonomi. Ada yang tahu bagaimana bahaya terkait pekerjaan? Tahu, Bu. Bagaimana? Iya, itu siapa? Silakan kerja, Bu. Saya, Bu. Kecelakaan kerja. Baik, tepat sekali. Ada yang tahu lagi? Untuk melengkapi jawaban dari siapa tadi? Mbak Zelin? Prioritas kerja, Bu. Kualitas kerja. Ada lagi yang tahu? Jadi di sini bahaya terkait pekerjaan itu ada terdiri dari durasi pekerjaan, postur tubuh, terus urutan pekerjaan yang ia lakukan, terus lagi ada prioritas pekerjaan. Nah, yang kedua ada bahaya terkait peralatan. Nah, bahaya terkait peralatan di sini terdiri atas dimensi bentuk desain bagaimana meja itu digunakan, begitu. Selanjutnya bahaya terkait lingkungan kantor. Nah, standarnya bagaimana anak-anak? Nah, standarnya itu seperti ini. Luas tempat kerja, tata letak kantor, nah kursi dan meja kerja, lalu ada postur dan rehat saat kerja. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi teammate sesuai dari kelompoknya masing-masing ya. Iya, Bu. Oke, yang kelompok pertama, bagaimana ergonomi dapat dikatakan tercapai? Terus yang kelompok kedua, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penerapan ergonomi? Saya beri waktu 2 menit, nanti kita akan langsung dijawab ya. Iya, Bu. Sudah apa belum? Sudah, Bu. Oke, kelompok mana dulu? Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 1. Ya, langsung dijawab ya, Hal apa Mbak. saja? Ya, Bu. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penerapan ergonomi? Yaitu yang pertama, memperhatikan posisi duduk dan berdiri. Kedua, pastikan selalu bergerak. Ketiga, ketahui batas berat diri Anda. Dan keempat, kurangi stres kerja. Dan kelima, pencahayaan yang sesuai standar. Bagaimana, Bu, atas jawaban dari kelompok pertama? Tepat sekali jawaban yang diberikan kelompok ini. Lalu yang kelompok kedua, ayo. Sudah apa belum? Saya perwakilan kelompok 2, Bu. Oke, langsung dijawab. Ergonomi akan tercapai apabila fisik para pekerja berada dalam kondisi yang benar-benar optimal. Setiap pekerja akan mencapai kesehatan fisik yang benar-benar jika tingkat konsumsi gizi, pemberdayaan tenaga yang baik, dan sikap tubuh yang baik, serta efisiensi waktu benar-benar diperhatikan. Bagaimana, Bu? Nah, jawabannya sangatlah tepat untuk Mbak Zelin dan kelompok yang satunya tadi. Nah, jadi dalam perkembangan ergonomi di sini bisa dilanjutkan di Google Classroom yang akan kita bahas untuk minggu depan. Jadi, untuk pertemuan hari ini cukup ya.
untuk materi hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sekian dari saya, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan diberikan keberkahan dalam hidup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.